sebenarnya meluapkan apa yang kita selama ini pendam dan tulis kalau misalkan zaman dulu di buku atau apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang baik hatinya, kembali lagi di channel Dosen Galau TV. Ya, selamat ketemu. Karena kalau disebut pagi, siang, malam, sore, YouTube kan nggak ada waktunya kan. Ini teman saya, sahabat saya banget gitu kan. Namanya Mas Unggul Sagena. Panggilan Kang, Mas, Bang, Pak, Om, Tante? Biasanya beda-beda. Bang Unggul Sagena. Oke. Kenapa saya panggil dan menjadi tamu di Dosen Galau TV? Karena kita akan bicara soal julidnya netizen di media sosial. Karena tepat banget. Bang Unggul ini adalah ketua harian relawan internasional. TIK itu kepanjangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi ada relawan-relawan dari seluruh Indonesia yang memang bergerak untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan di media sosial. Sebelum kita mulai, kita mau bercerita soal apa saja tentang julidnya media sosial dan pemakainya. Silakan Bang Unggul kenalan dulu nih dengan netizennya Dosen Galau TV. Halo, apa sebutannya salah? Netizen yang baik hatinya. Yang baik hati. Wah. Ya, saya Unggul. Saat ini ketua harian dari relawan TIK Indonesia, relawan TIK kata gitu. Aktivitas macam-macam ya, apalagi pas COVID ini lebih banyak di rumah. Nah itu tadi cocok, kadang-kadang kita ngomongin netizen Ya, gitu. netizen ya, netizen. Katanya semakin banyak kita online, semakin banyak juga kita silap, apa istilahnya silap, dan mendapatkan informasi ataupun membuat informasi atau berbagi, dan itu lebih banyak. Jadi ya kita obrolin itu Kita obrolin itu ya. Mas Unggul ini orang pinter loh. Saya dengar sih berapa bulan yang akan datang dia akan pergi ke Korea, akan menjadi salah satu anggota boy band ya. Siapa tahu bisa bawa panturaan di Korea kan gitu kan. Karena belum ada memang. Karena belum ada, iya. Kalau yang cewek girl band ada. Girl band ada. Nah, ini oh gitu. Ini nih cowoknya ini. Nanti kita saksikannya di channel-channel pemakaman berikut ini. Itu ke Korea untuk melanjutin studi? Iya, sekolah insya Allah di Chongnam National University. Chongnam University. S1 di UI? S1 di UI. Jurusan? Administrasi. S2? S2 di Tallinn Technological University. Tallinn Technological University. Sebelah mananya Bogor tuh? Itu 2 jam dari Saint Petersburg. Rusia. Wush. Kayak Estonia ya? Estonia. Dia Estonia. Wow, jauh banget. Tahun berapa waktu itu? Itu udah lumayan, 2012. 2012 ya. Berapa lama menyelesaikan S2? Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Luar biasa. Dan aktivitas sekarang? Sekarang selain ngajar, ngedosen. Karena belakangan ini bergabung di sebuah kementerian, cuma bukan PNS buat ngecek atau memvideokan bantuan program ke desa-desa. Oh, CSR-nya lah ya, CSR-nya, kegiatan-kegiatan sosialnya segala macam. CSR lah. Kalau di pemerintahan dia apa yang pernah dikasih ini beneran nggak sih dipakainya gitu, diperiksa. Siap. Jadi netizen yang baik hatinya, Bang Unggul ini sebenarnya saya sudah kenal lama, beberapa tahun yang lalu, karena dia juga blogger, juga sering juga jadi buzzer, tapi buzzernya yang syariah dia. Buzzer yang baik-baik. Belajar yang baik-baik, menulis juga di blog, sering juga mereview beberapa produk, pergi ke berbagai daerah gara-gara ngeblognya segala macam gitu kan. Dan ada cerita unik, nama Unggul Sagena itu sebenarnya banyak dan ada yang memanfaatkan gitu. Bahkan saya pernah dengar ceritanya dari Mas Unggul sendiri, dari Bang Unggul ini, orang yang memanfaatkan nama dia itu pas kebetulan Bang Unggulnya ada di situ gitu. Ini gimana ceritanya waktu itu? Jadi di suatu event ini ya, kita kalau blogger kan suka ada undangan karena
kalau kita mau nulis kan lebih biasanya diundang dulu gitu. Betul, Ada betul. media gitu. Jadi ada media pers gitu, ada blogger, ada influencer dan seterusnya. Okay. Gitu. Nah pada suatu waktu itu kebetulan apa ya, kita kan blogger kan ada absennya sendiri, terus ada media itu ada absennya sendiri. Nah panitia ini mungkin di hari sebelumnya ngasih tahu kalau misalkan wartawan itu harus ada ID card-nya ditunjukkan gitu ya. Ada kartu nama atau buat gitu door kan. prize misalnya. Gitu. Akhirnya kita datang, saya juga datang. Nah si orang ini gitu pas saya cek kok perasaan kayak nama blog saya gitu di sebelah. Cuman ya udahlah gitu. Ternyata pas lagi duduk, kebetulan duduknya juga kan namanya ini bareng gitu kan, orang pas makan gitu. Ternyata ID card-nya itu blog gua. Blognya dia. Dan orang itu nggak sadar bahwa yang punya itu di sampingnya gitu kan. Kok ada logo blogku ini gini. Oh, langsung dibalik sama dia gitu. Aduh, jadi karena mungkin nama blognya kan Unggul Center. Entah kenapa dulu ceritanya harus biasanya kan kalau blog itu .com gitu. Iya, .com. Zaman dulu, kalau sekarang banyak yang .id. Iya. Dulu itu pengennya bikin agak serius yayasan atau jadi ORG, organisasi gitu. Kalau ORID kan susah. Ya. Syarat-syaratnya. Kalau ORG dulu itu udah Unggul Center ORG gitu. Ya. Mungkin agak berbau-bau media yang kredibel gitu ya. Luar biasa. Orang nggak tahu kalau nama Unggul itu bisa juga nama orang. Karena jarang mungkin. Udah Unggul ya. Mungkin dapat dari mana dia itu gitu. Ada gitu. Dan ada kartu namanya juga. Wah, dibikinin kartu nama juga dia. Serius? Sementara dirimu nggak pernah bikin kartu nama ya? Yang ada Unggul Center ORG-nya. Luar biasa, niat banget. Setelah kejadian itu akhirnya bikin. Cuman gitu. aja masih ketumpuk di rumah. Setelah kejadian itu bikin. Soalnya lucu, namanya Unggul Center, kartu namanya Unggul Sagena. Ini kayaknya nggak enak gitu kalau namanya lain, atasnya Unggul Center. Itunya. Dulu pernah juga sebelum itu tanda tangan Kang Arul. Oh gitu? Karena gua telat gitu kan, ya malu kira kan ini kan di Bogor nih, tinggal di Bogor ke Jakarta eventnya agak kesiangan, telat pas mau ngabsen, apa ada yang ngabsenin gitu. Waktu itu di Kompasiana dulu. Ya, di Kompasiana. Orang bilang ya udah katanya absen lagi di bawah. Tapi itu nggak ketahuan yang mana orangnya. Taunya? Dikasih tahu panitia? Nggak tahu juga panitia. Jadi gimana ya? Kalau kita kan blogger mungkin tahu-tahu muka dikit lah atau ini, tapi dirimu tahu ketika lagi mau absen? Pas mau absen itu ada namanya di situ. Namanya ini ada tanda tangannya gitu. Jadi aku nyempil tanda tanganku nyempil di bawah. Nanya ke panitianya Kompasiana, Mbak ini gimana saya udah ada yang absenin? Sempilin aja Mas di bawah, sempilin. Cuman nggak tahu itu. Nah setelah itu kalau nggak salah itu kejadian sebelum Kompasiana yang sistem email. Ya, itu belum tuh. Waktu itu. Nah sekarang sistem email harus apa ya? Nunjukin emailnya. Iya betul. Dulu nggak, dulu datang ini dulu. Oke, luar biasa Mas Unggulnya. Baru masuk dunia perblogan itu kan sudah dipakai namanya. Memang membawa hoki nih. Kalau balik dari Estonia luar negeri itu bawa hoki. Kalau wajahnya sih, minta maaf sih. Lebih banyak. Nah kan kita bicara ini deh. Relawan TIK. Nah ini menarik nih. Banyak netizen yang baik hatinya belum tahu nih sebenarnya relawan TIK itu apa sih, benda apa sih ini? Ya relawan TIK itu sebenarnya udah dari 2011 kumpulkan banyak. Utamanya tujuannya untuk literasi digital. Karena sebelumnya kita punya PR lah literasi digital ini karena perkembangan IT pesat, terus kita dapat gadget, dapat teknologi dan segala macam. Ibaratnya nggak ada panduannya. Gitu. Kita beli barang, kalau beli barang nggak ada manualnya. Nah, teman-teman berkumpul waktu itu dengan Kominfo. Kominfo memberikan wadah gitu. Tapi secara struktural nggak di bawah Kominfo. Iya, betul. Di mitra yang sejajar. Cuman memang ya, dibina oleh Kominfo. Salah satu foundernya memang Kominfo, mau nggak mau. Artinya relawan TIK ini tersebar di 34 provinsi dan bekerja sama biasanya sama otoritas setempat, misalkan dinas pendidikan, dinas Kominfo udah pasti, dan seterusnya untuk literasi digital yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi nggak ada program yang kamu harus ini dari pusat, kan saya sebagai pengurus pusat harus ini, enggak. Cuma ada arahan aja, cuma disesuaikan. Misalkan mereka lebih banyak support smart city misalkan. SDM-nya banyak di sana.
ke sana. Tapi ada satu kota lain misalnya relawan TIK di kota Medan misalnya, dia lebih ke pendidikan, atau di Jawa Tengah lebih ke apa pembuat UMKM going digital dan seterusnya. Jadi banyak karena IT sendiri luas. Nah, relawan TIK ini Semuanya. Jadi minimal setidaknya lah minimal yang masuk dalam relawan TIK ini ketika memanfaatkan media sosial benar ya. Betul. Nah, jadi literasi digitalnya benar, Iya. nggak hanya sekedar memanfaatkan tapi bertanggung jawab terhadap konten yang diunggah oleh netizennya gitu. Betul. Nah, kalau ini orang yang tepat nih kan, gimana nih saya mau nanya pertanyaan yang spesial nih, melihat kejulitan pemakai media sosial gitu kan ada tuh, apa namanya anaknya ranking 1 gitu, anak dinaikin di media sosial. Alhamdulillah nih si AA ranking 1 gitu kan. Jadi pansos gitulah, baru beli mobil pansos. Ada juga baru apa namanya salah sedikit menggunakan bahasa Inggris, ada aja yang komen, bahasa Inggrisnya salah gitu kan. Jadi ada positif negatifnya, komentatornya selalu melihat ini seperti apa? Ya, kalau kita sebagai yang pembaca gitu. Pembaca. Jadi kayak melihat adegan dialog. Tapi sebagai pembuat sebenarnya mengharapkan juga komentar-komentar yang macam-macam. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada komentar dibuka-buka terus kan. Oh gitu. Ini penyakit Komen, psikologis nih. Penyakit kan? psikologis udah wah nggak ada yang komen nih, nggak ada yang komen nih. Giliran ada yang komen mau ngegas jawabnya. Oh, oke. Tapi kan nggak ada yang giliran ada apa nggak ada yang komen, kok nggak ada yang komen gitu. Ya, Giliran ada yang komen mulai rame gitu. Jadi Ya. kadang-kadang serba susah juga, tapi Serba susah juga. kalau apa-apa semuanya Komentari. gitu kan ya apa kadang itu tadi saya bilang di awal tadi, kadang karena kita terlalu sering, kita aja kalau ngobrol lama-lama ngobrol kan suka selip lidah nih. Ya betul. Gitu. Nah apalagi terlalu sering apa komen-komen dan nulis gitu. Bahkan kadang-kadang kejadian nih kita kan biasanya ada alter ego Ya. atau apa gitu ya, atau lagi megang akun brand mana gitu. Ya. Ketika mau komen lagi login di yang sebelah, kita komennya yang lain gitu. Wah itu bahaya gitu. Bahaya. Jadi kalau dikurangin komennya lebih bagus gitu kan. Kenapa? Karena kita bisa ngecek. Kalau saking seringnya kan agak susah. Apalagi itu tadi kalau kita komen-komen kan nggak tahu situasi atau pada suasananya. Mungkin kita nggak teriak-teriak, tapi yang baca karena dia habis senggolan mobil misalkan, Jadi emosi ya, jadi emosi gitu kan, emosi ya. Kadang-kadang di media sosial itu potongan-potongan kan yang naik kan, tidak cerita secara utuh gitu kan. Ya kadang-kadang kita melihatnya, wah orang digebuk, waduh kasihan banget, orang tua digebukin. Padahal bisa jadi itu cuma adegan syuting sinetron yang dipotong naik ke media sosial. Banyak cara memverifikasinya, tapi justru kata orang-orang kan kalau udah diverifikasi udah nggak seru lagi. Kadang-kadang gitu. Jadi ya mesti bijak kayak istilah. Aduh. Jadi netizen yang baik dan benar, netizen yang baik hatinya di Dosen Galau Channel TV, main media sosial kata Bang Unggul ini harus bijak. Iya. Iya. Sama satu lagi. Kita kan tidak akan luput dari kesalahan. Betul. Jadi jangan anti buat mengkoreksi. Kadang-kadang itu kita ini orang balas-balasan. Nah, tapi pertanyaannya kayak gini. Apakah koreksinya itu harus langsung nih di komen atau nggak ke DM aja gitu kan, atau ke WA gitu kan? Lebih baik memang pribadi, japri gitu. kalau zaman dulu Japri, ya, mungkin kalau netizen milenial nggak tahu japri. Itu. Iya itu. Gitu. Inbox inbox atau P. Kadang kan kesel juga nih, orang kayak malaikat aja sih betulin orang di komentar orang gitu kan. Iya, kadang-kadang gitu ya. Secara prinsip memang akun kita ya sesuka-suka kita memang, cuman ada etika. Oke. Tapi ya tetap jadi seimbang lah gitu ya. Balance di media sosial. Kita cek juga jangan, karena saya kadang-kadang gini, kalau misalkan udah rame orang yang komen, gua hapus gitu. Oh, kenapa emang? Karena rame komen hapus aja lah. Oh iya. Takut jadi seleb nih. Takut jadi seleb. Nanti karena semakin banyak kita bikin status, komen, kita akan lebih susah buat nyarinya. Nanti 5 tahun lagi nyari komen yang status di Facebook, misalnya di sosmed yang zaman-zaman dulu, susah ngapus-ngapusnya lagi. Kalau misalkan kadang-kadang siapa tahu kan, gitu misalkan
jadi apa direktur TVRI misalkan. Wah, direktur TVRI. Wah, cuman direktur TVRI, menteri. Menteri. Kamu tahu menteri kan? Iya, staf ahli milenial. Staf ahli, Wah. betul kan, staf ahli Kan milenial. kita kan julid netizen itu dikulik-kulik sampai Betul. ujung gitu. Misalkan tahun 2009 udah buka Twitter, tahun 2009 Twitter pertamanya dia apa ya? Oh, Gitu dia. itu langsung jadi data tuh. Tweet pertamanya gitu apa? Bang Unggul ternyata suka buka video-video. Wah, ngapain dipilih menjadi menteri ini? Jadi kan julidnya netizen tuh begitu. Jadi memang harus hati-hati ya. Jadi rekam jejak digital itu nggak bohong itu. Dan itu suka dikulik-kulik orang gitu loh. Suka dikulik-kulik orang. Ya Oke. kan ini aja kan ngomongin Korea kan tadi. Korea. Siapa yang pelakor yang di drama Korea kan habis di Oh, ya. iniin sama netizen Indonesia. Sinetron World of the Merit ya. World Merit ya. Ngikutin juga nih. Ini cowok apaan sih berdua nih? Kita ikutin drakor Korea. Itu kan drakor. Oke, balik lagi soal Bang Unggul nih. Bang Unggul, netizen channel Dosen Galau TV ini mau tahu nih, Bang Unggul itu kalau dideskripsikan dengan 3 kata tuh apa aja sih? 3 kata, bukan kalimat ya. 3 kata. Kalau ganteng di skip aja ya, kalau ganteng disensor. Tit gitu kan. Haus. Haus. Kenapa haus? Haus tuh maksudnya ya pengen Haus ilmu, haus pengalaman. pengen dapat banyak informasi juga karena kan tadi Relatika juga hal-hal yang baru-baru kita harus tahu gitu. Betul. Biar kita bisa memberikan ke halayak yang membutuhkan itu informasi. Oke. Haus apalagi ya. Iya, haus. Pendidikannya juga haus deh. S1 udah selesai, S2, S3. Kalau ada S4 diambil sama dia S4 gitu kan. Yang kedua. Asal ada beasiswa. Asal ada beasiswa, Bro. Yang kedua Kode. apa ya? Moody. Moody. Wah, mudian orangnya. Iya. Ya, ini kayak Moody itu kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak, kadang-kadang semangat, Iya, kadang-kadang enggak. kadang-kadang. Termasuk nanti kalau moodian itu susah juga kalau nulis jurnal ya, nulis makalah kan perlu mood yang betul-betul kan? Biasanya ini kunci diri. Oh, kunci diri. Pada Kunci saat diri, ini harus fokus nih, gitu. fokus. Nggak didampingi musik-musik latar yang Bisa. ini, yang Ada. syahdu atau yang ini gitu. Kadang-kadang setelah 1 jaman baru mulai keluarin musik. Tapi terlalu sepi ada gitu. Moody, Moody. haus, Dan moody. Terakhir, beda gitu ya. beda. Kenapa beda? Pengennya apa ya, kalau melakukan sesuatu itu yang beda lah dengan orang lain. Melakukan sesuatu harus yang beda. Iya, Orang lain nggak melakukan, kita orang lain orang lain foto selfie di pinggir jurang, dia masuk jurang. di bawah gitu. Dia di bawah maksudnya di bawah jurang segala macam. Misalkan ini nih jalan nih ke sini, Ah. ke tempat ini jalannya rutenya dari sana ke sini. Nah, kita pulangnya rute yang beda. Oh, beda-beda. Wah, luar biasa ya. Jadi suka banget nih mencari pengalaman-pengalaman baru itu. Nah, dalam kehidupan Mas Unggul, ada nggak satu kisah, entah itu menyedihkan, entah itu membahagiakan, entah yang bikin haru, yang bisa di-share di netizen yang baik hatinya ini? Apa ya soal yang bikin haru? Ini sih ngajar itu. Kan walaupun kan gue kan bukan dosen yang tetap atau punya ini, cuman kan banyak ngajar gitu. Jadi seakan-akan apa yang kita peroleh kalau kita ngajar itu dapat lagi yang baru, tapi terus keluar flow-nya itu enak. Iya. Jadi semakin setiap hari ngajar itu merasa ilmu gua kurang nih gitu. Ilmu gua kurang terus nih. Kita belajar lagi. Iya, belajar lagi malamnya tuh. Malamnya enak lagi. Ternyata ya representasi dari yang 3 tadi sebenarnya itu. Representasi dari 3 itu. Sangat mengesankan gitu loh. Sangat mengesankan. Jadi makanya di relawan ini kan sebenarnya fasilitator, ngajar gitu kan. Seperti itu gitu. Luar biasa ya. Jadi itu netizen yang baik hatinya. Bang Unggul ini memang kalau ketemu nanti bisa mengetahui jalan yang aneh-aneh.
perginya lewat A, baliknya lewat B, nanti bisa jadi mencolok juga ke C. Apalagi gitu. kalau pas pergi lewat A, ada yang kenal nih. Ada yang kenal. Nagih utang lah. Wah ini kayaknya dia nungguin nih. Dia nungguin kita nih. lewat jalan lain. Jalan lain. Oke, soal hobi nih sekarang lebih kita akan kulik lagi secara pribadi tapi yang sederhana aja. Hobinya apa? Hobi gambar. Gambar. Perasaan saya belum pernah ngeliat tuh gambar-gambar di media sosialnya. Nah itu kan enggak. Karena Tapi gambar yang bener kan, makanya nggak dinaikin di media sosial. gambar. Gitu. Cuman ya dari dulu dari SD sebenarnya gambar, cuman yang ngumpul atau yang baca itu cuma saudara-saudara aja. Okay. Kalau sekarang bocah yang anak yang baca. Jadi ada ceritanya atau apa mereka. Oh kayak model-model komik gitu ya, ada panel-panelnya, ada ceritanya, ada dialognya segala Betul. macam. Tapi sekarang belakangan cuma gambar-gambar aja. Misalkan anak pengen lagi apa nih? LOL misalnya. Aku gambar lah muka-muka LOL yang banyak kasih ke dia gitu. Terus gambar lagi kasih ke dia. Ya, jadi hobi gambar masih. Mewarnain anak-anak. Gitu. Luar biasa. Beda gitu. Luar biasa menggambar, termasuk menggambar garis kehidupannya ya, yang sedikit apa namanya, sedikit haus dan ingin mengunci diri di kamar kalau mengerjakan sesuatu yang serius. Luar biasa. Ya. Ada satu masa kita kadang-kadang pengen Sendiri ya, me time ya. Ingin sendiri, ingin tidak diganggu dengan segala macam gitu. Oke. Nah, balik lagi ke media sosial. Kalau Bang Unggul nih melihat ini kan ada perang nih dalam tanda petik gitu kan, apalagi kalau nyangkut-nyangkut politik lah gitu kan, ada grup A, grup B gitu kan, yang grup A menyerang grup B, yang grup B menyerang grup E, dan fenomenanya adalah akunnya itu akun palsu, menggunakan gambar orang lain, foto orang lain, tapi bahasanya kasar sekali. Melihat seperti ini, bagaimana pendapatnya? ya sudah nggak asik lagi sih sebenarnya. Sudah nggak asik kayak gitu ya? Karena dulu ketika kita awal-awal bersosmed itu kan sebenarnya meluapkan apa yang kita selama ini pendam dan tulis kalau misalkan zaman dulu di buku atau apa. Jadi harusnya dengan sosial media itu semua orang jadi happy. Kenapa? Karena hal-hal yang dulu selalu dia sulit buat mengungkapkan sama bertanya. Bertanya juga kita kadang takut ya. Cuman kalau sosmed gue mau nanya ini banyak yang jawab. Awalnya gitu. Tapi setelah sudah ke bisnis-bisnis seperti ini memang perlu ada aturan sebenarnya. Aturan dari pemerintah seperti apa, terus masyarakat seperti apa dengan apa sih nama. Terus platformnya juga punya aturan sendiri. Jadi 3 itu, jangan sampai kita ketika suatu hal yang simpel, yang kecil, tahu-tahu harus menyelesaikan polisi gitu kan. Oh iya betul. Iya. Artinya begini loh, mengkritik boleh, betul, asal dengan cara yang santun, gitu, salurannya juga tepat gitu kan. Dan kita harus selalu bisa saling memaafkan, sebenarnya itu yang agak Tuh yang paling penting ya. Netizen yang baik hatinya, bahwa di media sosial itu kita harus yakin ini akun kita tuh sebenarnya bukan akun kita secara pribadi kan. Karena ini media sosial, kita bikin media sosial, dibaca banyak orang, meskipun temen di Facebooknya contohnya cuma 1000, tapi yang baca bisa di luar itu gitu kan, bisa di capture, artinya cukup ya bijak lah untuk mengunggah sebuah konten. Luar biasa. Terakhir ada kesan pesan yang ingin disampaikan buat netizen. Sekarang kan sudah banyak kita menggunakan media sosial ya, bahkan di beberapa penelitian makin lama semakin tinggi gitu penggunaannya, bermulai dari jamnya dan sebagainya. Sudah saatnya kita produktif gitu menggunakan itu. Kalau kemarin tadi kita cerita awalnya buat curhat, buat meluapkan ide apa gagasan atau apa opini, tapi sekarang sudah harus ke arah ekonomi. Tapi bukan yang tadi promotor bos ini. Tapi kita gimana sih kita jadi channel buat pemasaran. Ya, jadi konten kreator. Jadi karena siapapun bisa jadi konten kreator. Dan itu sudah tidak terbatas lagi. Kamu orang Indonesia, orang Amerika itu udah sama aja gitu. Yang penting konten yang berkualitas yang kita punya
dari sisi pemirsa pun kita sangat luar biasa gitu, dari populasi dan seterusnya, dan yang sudah ke sosial, yang sudah ke internet atau digital ya. Jadi kalau orang luar pun biasanya malah bikin konten yang berbahasa Indonesia atau apa, biar view dari kita banyak. Karena kita padahal potensi orang kita sendiri dapat 1 juta viewer. Iya, Kalau di betul. kita relatif lebih mudah. Lebih mudah. Walaupun dengan bahasa ibaratnya orang boleh nggak ngerti, tapi banyakan gue yang ini gitu kan. Iya, malah kadang-kadang nyelip-nyelipin Indonesia dikit biar dapat view dari kita. Saking kita cuman ngomong selamat siang, selamat pagi. Iya, gitu. cuman bisa ngomong selamat pagi. Tuh, netizen ya, ayo jadi konten kreator yang baik, potensi Indonesia sangat luar biasa. Ini prospektif ke Prospektif, depannya. oke. Terima kasih Mas Unggul, malam-malam udah datang Yap, di sama-sama. semoga sukses di Koreanya. Amin. Oke netizen yang baik hatinya di Dosen Galau Channel, setiap manusia di mata Tuhan adalah manusia biasa. Tetapi selalu ada satu hal luar biasa yang untuk diceritakan sehingga orang lain bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan pelajaran yang baik. Sampai jumpa lagi di Dosen Galau Channel dan temu-temu berikutnya. Bye-bye. Ayo bro.